Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran juga minta tanya. Tadi sudah ada yang membantu orang tua belum hari ini? Sudah? Sudah membantu orang tua belum? Minimal membersihkan kamarmu sendiri ya. Kalian sudah kelas 5, kamar itu sudah harus ditata sendiri. Jangan orang tua, mamahmu yang menata ya. Sudah harus belajar mandiri. Tuh. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materinya iklan, harus belajar mandiri. Tuh. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, materinya iklan ya. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Ada grade. Ini siapa tadi yang tidak apa-apa? Tidak. Ya, apa saja materi yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah pengertian iklan. Apa itu iklan? Syarat-syarat iklan yang baik. Kemudian jenis-jenis iklan. Nah, apakah kalian sudah siap belajar? Jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis, buku paket, dan buku catatan ya. Nanti kalau misal ada yang hal penting yang ingin dicatat, bisa dicatat di buku catatanmu. Kemudian di buku paket juga sudah ada buku SPS dan buku tematik, ada ya materi tentang iklan. Nah, hari ini kita belajar pengertian iklan dulu. Apa itu iklan? Ada bedanya atau kayak Ada apa? Kayak dewe-dewe kok. Enggak, Bar. Ini loh kelihatan. Loh, kalau ada ini kita tahu. Oh iya. Sudah. Apa ini? Ini di mute dulu ya semuanya ya. Kita coba dilihat di sini kan 4 semua. 5. Iya, 5. Ya, iklan adalah pesan untuk membujuk dan mendorong orang agar tertarik pada barang ataupun jasa yang ditawarkan. Atau bisa juga iklan adalah pemberitahuan atau imbauan yang bertujuan untuk mempengaruhi dan mengajak masyarakat mengikuti isi iklan. Semua sudah pernah melihat iklan ya? Ada yang di TV, ada yang di radio, ada yang di koran, majalah dan sebagainya ya iklan. Jadi iklan itu kalau kata lainnya adalah media untuk berpromosi. Jadi untuk membujuk dan mendorong orang agar tertarik pada barang ataupun jasa yang ditawarkan. Atau bisa juga pemberitahuan atau imbauan yang bertujuan untuk mempengaruhi dan mengajak masyarakat mengikuti isi iklan. Itu pengertian iklan. Nah, sekarang apa syarat iklan yang baik? Kalau kalian diminta untuk membuat iklan, syarat apa yang harus dipenuhi untuk membuat iklan yang baik? Yang pertama harus informatif. Jadi berisi penjelasan tentang suatu barang ataupun memberitahukan peristiwa ya. Jadi di situ menjelaskan barang apa atau memberitahukan peristiwa apa yang terjadi. Kemudian yang kedua persuasif. Persuasif artinya menggunakan kalimat yang bersifat mengajak. Persuasif itu artinya ajakan atau bujukan. Oke, jadi kalimatnya harus persuasif, menggunakan kalimat yang bersifat mengajak, ayo beli atau ayo marilah kita. Nah, itu biasanya kalimat-kalimat persuasif itu ditandai dengan kata mari, ayo. Kemudian komunikatif, menggunakan kalimat yang singkat dan mudah dipahami. Jadi kalimat dalam iklan itu harus bisa dipahami oleh orang lain. Kalau tidak bisa dipahami, nanti informasi yang disampaikan tidak akan bisa diterima oleh masyarakat. Jadi harus menggunakan kalimat yang mudah dipahami. Kemudian selain itu, nah, kreatif. Jadi harus disertai ilustrasi berupa gambar atau video yang menarik ya. Jadi iklan itu harus ada ilustrasinya. Apa yang disampaikan di iklan itu harus ditunjukkan melalui gambar atau video agar menarik. Kemudian normatif. Normatif itu harus menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung. Jadi bahasanya harus sopan, jangan menyinggung atau menyindir merek lain ya. Kemudian yang selanjutnya harus inovatif ya.
menunjukkan ide yang baru dan menarik. Jadi jangan sama dengan yang sudah muncul sebelumnya. Selanjutnya jenis iklan. Nah, iklan itu dibagi menjadi beberapa ya. Ada yang berdasarkan media, ada yang berdasarkan isi. Nah, kalau berdasarkan media itu maksudnya bagaimana? Berdasarkan alat yang digunakan untuk menyampaikan iklan. Jadi media itu alat untuk menyampaikan iklannya ya. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah iklan elektronik, yaitu iklan yang ditampilkan melalui media elektronik. Media elektronik itu media yang membutuhkan listrik. Itu namanya media elektronik. Contohnya televisi, radio, videotron, dan internet ya. Itu media elektronik, media yang membutuhkan listrik. Nah, ciri-cirinya apa untuk iklan elektronik itu? Ciri-cirinya biasanya berupa suara dan video atau gambar bergerak ya. Kalau di radio berarti hanya berupa suara. Tapi kalau di televisi itu biasanya berupa suara dan video atau di videotron. Kemudian yang kedua iklan cetak. Nah, iklan cetak itu ditampilkan melalui media cetak. Media cetak itu berarti berupa kertas. Media cetak contohnya koran, majalah, reklame. Reklame itu papan yang ada di jalan-jalan itu ya. Yang ada di jalan-jalan itu termasuk iklan cetak karena di situ berupa tulisan dan gambar ya biasanya kalau iklan cetak itu ya. Kemudian baliho. Baliho itu juga yang dipasang di jalan-jalan itu baliho. Ciri-cirinya itu biasanya berupa tulisan dan gambar. Bisa dipahami ya, bisa membedakan ya antara media elektronik dengan media cetak. Iklan elektronik dengan iklan cetak. Nah, contohnya ini. Ini adalah contoh iklan elektronik. Biasa kalian jumpai di televisi dan suara ya, gambar bergerak. Ini iklan pasta gigi. Contohnya itu sabun mandi atau sikat gigi yang biasa di TV-TV ya. Contoh iklan elektronik. Selanjutnya ini contoh iklan cetak. Iklan yang ada di media cetak. Di koran, di baliho, sering ya kalian lihat di jalan-jalan atau di koran, di majalah. Nah, ini iklan cetak. Bisa kalian lihat kalau iklan cetak itu berupa tulisan dan gambar. Ya, jadi hanya berupa tulisan dan gambar. Biasanya tulisannya banyak sekali dan gambar. Itu berarti iklan cetak. Beda dengan yang tadi iklan elektronik itu berupa video, tidak perlu tulisan yang banyak. Karena sudah disampaikan melalui suara. Ya. Nah, kalau tadi kita sudah belajar iklan berdasarkan media, sekarang iklan berdasarkan isi. Isi dalam iklan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama iklan penawaran atau biasa juga disebut iklan komersial, yaitu iklan yang isinya atau tujuannya untuk menawarkan produk agar orang tertarik untuk membelinya. Contohnya iklan minuman. Iklan tadi pasta gigi ya, agar orang itu tertarik untuk membeli barang yang ditawarkan, makanan, minuman, sabun mandi, dan sebagainya. Itu iklan penawaran atau iklan komersial. Nah, yang berikutnya iklan layanan masyarakat, yaitu iklan yang bertujuan untuk mempengaruhi dan memberikan imbauan kepada masyarakat. Nah, biasanya iklan layanan masyarakat ini disebut juga poster. Contoh iklan anti narkoba, iklan hemat energi, terus iklan itu ya menggunakan masker dan sebagainya, menjaga kebersihan. Nah, itu iklan layanan masyarakat. Jadi tujuannya untuk memberi imbauan kepada masyarakat. Kemudian iklan pengumuman. Nah, ini untuk menyampaikan pemberitahuan kepada masyarakat. Contohnya sering ya kalian lihat ada iklan duka cita. Iklan duka cita itu semisal ada yang telah meninggal turut berduka cita, itu ya di koran sering, kemudian di televisi juga sering ya, atau iklan lowongan pekerjaan, diperlukan atau membuka lowongan untuk, nah itu iklan pengumuman. Jadi tujuannya bukan untuk menawarkan barang, tapi untuk memberitahukan suatu peristiwa atau membutuhkan lowongan pekerjaan ya. Contohnya nih untuk iklan penawaran. Nah, iklan penawaran contohnya ini iklan Gigiden, pasta gigi. Ya. Kalau berdasarkan
Kalau berdasarkan ini termasuk iklan cetak atau iklan elektronik ini? Coba siapa yang tahu? Dibuka, bisa dibuka ya mic-nya ya, nyalakan ya. Kalau isinya kan iklan penawaran. Iklan apa? Iklan cetak. Benar sekali. Jadi ciri-ciri iklan cetak itu tulisannya banyak. Itu iklan cetak. Betul sekali ya. Selanjutnya ini, contoh iklan layanan masyarakat. Mau jadi apa saja, yang penting sekolah dulu. Jadi bukan menawarkan barang, tapi untuk memberikan imbauan. Cita-cita apapun itu yang penting harus sekolah dulu. Karena tanpa sekolah, tanpa belajar, tanpa ilmu, cita-cita apapun tidak bisa terlaksana. Nah itu contoh iklan layanan masyarakat. Jadi kalimatnya itu singkat, jelas, dan mudah dipahami, tapi bisa membuat orang mengerti dan terpengaruh, oh iya ya benar gitu. Jadi itu adalah contoh-contoh iklan. Kalau ini iklan pengumuman, contohnya seperti ini, iklan duka cita. Nah ini ya iklan duka cita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah ini contoh iklan duka cita, jadi hanya memberitahukan informasi. Contoh lain ini iklan lowongan pekerjaan, dibutuhkan marketing jasa keuangan ya. Itu adalah contoh iklan. Hanya memberitahukan suatu kegiatan, itu kalau iklan pengumuman. Nah, coba sampai di sini. Tadi ada tidak yang bisa mengulangi materi apa saja yang sudah kita pelajari? Siapa yang mau menjawab? Materi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Pengertian iklan ya, benar sekali. Apa itu pengertian iklan? Dinyalakan saja mic-nya, tidak apa-apa. Pesan yang bertujuan untuk membujuk dan mendorong masyarakat agar tertarik dengan barang, jasa, atau imbauan yang disampaikan. Iya, benar sekali Faiza. Pesan yang bertujuan untuk membujuk dan mendorong masyarakat agar tertarik dengan barang atau jasa atau imbauan yang disampaikan. Itu adalah iklan ya. Kemudian selain tadi kita belajar pengertian iklan, belajar apa lagi? Belajar apa lagi? Coba selain Faiza, siapa yang mau menjawab? Semua bisa dinyalakan ya. Apa Dinda? Jenis-jenis iklan. Nah, jenis-jenis iklan benar. Iklan ya. Jenis-jenis iklan tadi ada apa saja? Dinda? Iklan elektronik. Iya, iklan elektronik dan iklan cetak. Kemudian ada lagi syarat iklan yang baik ya. Iklan yang baik harus komunikatif, persuasif, informatif, kreatif, normatif, dan inovatif ya. Kemudian ada satu lagi yang belum. Ada yang mau menjawab? Isi iklan. Iya, iklan berdasarkan isi. Nasrullah, apa saja Nasrul? Iklan berdasarkan isi ada apa saja? Ya, iklan berdasarkan isinya ada apa saja? Iklan penawaran, iklan layanan masyarakat, dan iklan pengumuman. Iya, iklan penawaran, iklan layanan masyarakat, dan iklan pengumuman. Betul sekali. Nah, sekarang kalian tadi sudah belajar, sudah paham ya, ternyata sudah banyak yang memahami. Sekarang coba kita berlatih sebentar, membedakan iklan berdasarkan jenisnya. Coba di sini Bunita ada sebuah iklan, bisa terlihat ya. Iklan ini, iklan tentang produk susu. Produk susu. Nah, berdasarkan medianya, termasuk iklan apa? Siapa yang bisa menjawab? Cetak. Iklan cetak, benar sekali Nasrul dan Faiza. Iklan cetak, karena di situ ada tulisannya, ya ada tulisannya. Kemudian kalau berdasarkan isinya, iklan apa? Tadi berdasarkan isi ada 3 ya, iklan penawaran, Iklan penawaran. Iya, iklan penawaran tuh sekali Nasrul. Iklan penawaran karena menawarkan produk susu. Selanjutnya ini ada lagi sebuah iklan ya. Nah, iklan ini kedamaian tercipta karena kita berbeda. Berdasarkan media yang digunakan termasuk iklan cetak atau iklan elektronik? Iklan cetak. Iklan cetak, betul sekali karena di situ gambar dan tulisan saja ya. Kemudian berdasarkan isinya, penawaran, layanan masyarakat atau pengumuman. Apa Faiza? Masyarakat. Iya, iklan layanan masyarakat karena di situ bertujuan untuk mengimbau kepada masyarakat meskipun berbeda tetap harus menciptakan kedamaian. Nah, bisa ya begitu ya membedakan antara iklan berdasarkan media dan berdasarkan isi.
Ya. Sebelum Bunita lanjutkan, adakah yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya dulu mungkin? Ada yang masih bingung membedakan iklan? Ya itu ya, jadi kesuksesan tidak ada yang sukses secara kebetulan ya. Semua itu harus dicari dengan semangat dan dijalani dengan ketekunan. Tidak ada orang sukses instan. Seperti mie dibuat instan, tidak ada ya. Semuanya harus berawal dari semangat dan ketekunan. Tadi, nah sudah kita pelajari. Nah, untuk selanjutnya tugas kalian sudah Bunita sampaikan melalui buku ya, paketmu SPS halaman 54 sampai 56 A sampai C. Silakan dikerjakan di kertas ulangan jawabannya saja. Tidak usah ditulis soalnya ya. Langsung jawabannya saja di kertas ulangan. Nanti kalau misal kalian ada yang bingung bisa bertanya, bisa chat Bunita. Ya, lewat WA, misal kondisinya sudah memungkinkan, nanti pasti akan segera dilaksanakan tatap muka ya. Nanti kita menunggu informasi dulu, kita berdoa saja. Yang penting entah itu belajar di rumah ataupun belajar di sekolah harus tetap semangat, jangan menjadi beban ya. AKM itu jangan sampai kalian kerjakan sebisanya. Karena apa? Hanya mengukur kemampuan kalian sebenarnya dalam membaca dan memahami soal. Intinya kalian harus banyak membaca saja. Jadi ketika nanti kalian kok mengalami kesulitan, itu jangan menjadi beban. Silahkan kalian bisa bertanya kepada Bapak Ibu Guru. Ini maksudnya bagaimana? Tuh, jadi nanti kalau untuk AKM literasi itu jelas ya, itu hanya kemampuan dalam membaca. Nah, caranya bagaimana untuk memahami bacaan? Caranya adalah di analisis. Kalian garis bawahi saja bagian-bagian yang penting. Itu caranya. Nah, begitu pula untuk AKM numerasi. AKM numerasi juga sama. Itu hanya menganalisis bacaan. Ya, ketika kalian sudah memahami bacaan maksudnya apa, nanti kalian bisa mengerjakan, oh caranya seperti ini. Jadi intinya dalam AKM itu adalah ketelitian dalam membaca dan memahami soal. Jangan malas dalam membaca. Ya, karena semua berawal dari membaca. Pelajaran apapun itu berawal dari minimal membaca 3-5 paragraf. Itu nanti akan meningkatkan kemampuan kalian dalam menganalisis bacaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Gunakan waktumu untuk hal-hal yang bermanfaat ya, karena waktu muda itu, masa muda adalah masa yang paling gemilang untuk belajar. Jadi jangan disia-siakan untuk bermain, banyak-banyak dimanfaatkan untuk belajar ya, karena kalian juga sudah kelas 5. Kerjakan tugas dengan baik, ibadahnya yang tekun, ya, ngaji hafalan ditingkatkan karena kalian sudah kelas 5, kesempatannya untuk sudah berarti kan tinggal kelas 5 ini dan kelas 6 besok ya, jadi harus ditingkatkan. Kemudian patuh kepada orang tua. Jadi guru kalian sekarang di rumah adalah orang tua. Jadi kalian juga harus patuh kepada orang tua kalau semisal diminta untuk mengerjakan tugas ya. Kalau ada kesulitan silahkan tanya dengan Bunita, tidak usah malu-malu. Pakai bisa lewat, ada yang punya nomor WA sendiri silakan WA Bunita, chat langsung Bunita, tidak apa-apa. Pakai yang punya mamahmu juga tidak apa-apa ya. Kita akhiri pembelajaran sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya